Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Dr. Wirianto yang kami hormati sebagai Ketua Pelaksana PKM dari UNESA, tim PKM dari UNESA, Bapak Indra Sugianto dan Pak Suhadi yang kami hormati, Ibu, Bapak, Guru, peserta PKM yang kami hormati. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia kepada kita semuanya berupa khususnya kesehatan, keselamatan, kesempatan sekaligus keberkahan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini walaupun kita belum bisa bertemu secara langsung, namun secara tatap maya bisa dipertemukan. Bapak Kepala Sekolah, Ibu, Bapak Guru, peserta PKM yang kami hormati, acara PKM kita pada hari ini diberi judul Pemberdayaan Guru Melalui Budaya Lokal Wayang Beber dalam Perspektif Etnomatematika. Untuk lebih jelasnya, susunan acara pada hari ini saya bacakan. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian selanjutnya adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan lagu Mars UNESA. Kemudian acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Pelaksana PKM UNESA. Acara berikutnya nanti adalah sambutan perwakilan dari pihak sekolah, yang tentunya dalam hal ini sudah disepakati, nanti monggo siapa yang akan ditunjuk untuk mewakili. Kemudian acara berikutnya adalah pemaparan materi PKM oleh tim, dilanjutkan tanya jawab. Kemudian acara berikutnya adalah penyerahan cindera mata kepada masing-masing SD, tentunya secara virtual. Kemudian acara terakhir adalah penutup. Nah, untuk menyingkat waktu langsung saja kita awali dengan acara yang pertama, yaitu pembukaan. Ibu dan Bapak, marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini nanti diberi kelancaran dan keberkahan. Untuk acara berikutnya adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan lagu Mars UNESA.
Kami putra putri PGSD UNESA teguhkan semangat jiwa untuk meraih ilmu menuju cita mulia mendidik anak bangsa. Terap langkah maju satu dalam irama teguhkan janji bakti menjadi pelita cerdaskan anak negeri untuk Indonesia jaya. Dalam cipta rasa dan karsa amalkan ilmu iman dan takwa, harumkan alma tercinta PGSD UNESA. Baiklah Ibu dan Bapak, sudah kita dengarkan bersama-sama lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Mars UNESA dan Mars PGSD VIP UNESA. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Pelaksana PKM dari UNESA kepada Bapak Dr. Wiryanto MSI, disilahkan. Monggo Pak Wir. Permisi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Indra Sugianto SPD selaku Kepala Sekolah SDN Pakel 3. Yang saya hormati pula Bapak Suhadi SPD Kepala Sekolah SDN Mojowarno 4 Jombang, serta Bapak Ibu Guru dari SDN Pakel 3 dan SDN Mojowarno 4 yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah di kesempatan yang baik dan bahagia ini, saya bersama tim PKM dari PGSD, 5 dosen dan 2 mahasiswa S2. Ibu yang saya hormati, terkait pelaksanaan PKM tahun ini, itu merupakan kewajiban seorang dosen Bapak Ibu, yaitu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, sasaran kami melibatkan mbak-mbak yang di pasca sarjana ini sekaligus mahasiswa saya, begitu ya. Kira-kira apa yang bisa kami berikan walaupun sebuah ilmu sedikit begitu terkait PKM, rencana PKM kami. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wiryanto yang sudah memberikan sambutan. Selain sambutan, ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya, sedikit tadi sudah menguraikan apa tujuan dari kegiatan ini dan lain sebagainya. Insya Allah Bapak Ibu semuanya tadi sudah menyimak. Nah, untuk lebih lengkapnya, acara berikutnya adalah sambutan oleh perwakilan pihak sekolah. Silakan, monggo. Pak Indra kelihatan nggih. Nggih, Pak. Nggih, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan damai sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen UNESA, dalam hal ini tim PKM UNESA, saya selaku pelaksana tugas Kepala SDN Pakel 3 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya menjadi tempat maupun bahan penelitian yang dilaksanakan oleh tim PKM. Saya kiranya itu melakukan hal-hal positif meskipun kecil, maka sejalan seiring dengan waktu akan membangun sesuatu yang besar, juga kesuksesan yang besar. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih diucapkan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Indra yang telah memberikan sambutan, termasuk bisa menerima tim kami terkait dengan pelaksanaan PKM di wilayah lingkup tugas Bapak. Untuk acara berikutnya, sambutan ini juga disampaikan oleh Bapak Suhadi, Kepala SDN Mojowarno 4. Untuk itu kepada beliau disilakan. Monggo Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang terhormat keluarga besar Sivitas Akademika Unisa Surabaya. Yang terhormat Bapak Dr. Wiryanto MSI selaku pendamping mahasiswa S2 Unisa Surabaya. Terima kasih SDN Mojowarno 4 Mojowarno Jombang telah dibidik dalam kerjasamanya dalam acara Zoom meeting pagi hari ini. Semoga apa yang akan disampaikan oleh mahasiswa S2 di sini yaitu Mbak Sri Kantina SPD dan Ibu Selvi Listianingsih nantinya bisa bermanfaat bagi lembaga kami SDN Mojowarno 4. Juga demikian apa yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada ucapan yang tidak berkenan, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama Pak Suhadi, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak penjenengan dan pihak Pak Indra, dua sekolah yang kami gunakan untuk pengabdian kepada masyarakat pada periode ini. Untuk menyingkat waktu, langsung saja ini acara kita dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh tim kami kepada Mbak Selvi, Mbak Kantina, dan tentunya juga Pak Wiryanto. Disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Wiryanto MSI selaku Ketua Tim PKM UNESA, dan Bapak Dr. Suprayitno MSI anggota PKM, serta Bapak Indra Sugianto SPD, Kepala SDN Pakel 3, Bapak Suhadi SPD, Kepala SDN Mojowarno 4, beserta Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dulu, Bapak. Terkait dengan judul PKM dari kami, tim PKM, yaitu pemberdayaan guru melalui budaya lokal wayang beber dalam perspektif etnomatematika. Terkait dengan pendahuluan, kenapa harus ada budaya lokal yang dikaitkan dengan pembelajaran matematika, sehingga muncullah etnomatematika. Nah, ini didahului adanya program PKM atau program pengabdian kepada masyarakat. Masyarakat yang dimaksud di sini adalah guru-guru. Jadi sasarannya sesuai dengan judul PKM tadi, yaitu guru-guru SD yang ada di wilayah Jombang, khususnya SDN Pakel 3 dan Mojowarno 4. Nah, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sesuai dengan mitra juga, mitra kerjasamanya dari kedua SD tersebut. Nah, kenapa kami memilih kedua mitra tersebut? Itu dari beberapa macam alasan. Alasan yang pertama yaitu beberapa informasi yang kami dapat di lapangan, khususnya di SDN Mojowarno 4 dan Pakel 3, itu masih minimnya media pembelajaran yang mengkaitkan budaya lokal dan kurangnya media pembelajaran terkait pembelajaran matematika. Nah, sehingga
kami selaku tim PKM ini punya alternatif atau solusi begitu ya Bapak, mengenai permasalahan tersebut. Nah, solusi itu salah satunya adalah melakukan pendampingan. Nah, pendampingan di sini nanti guru-guru itu dikenalkan mengenai wayang beber. Nah, wayang beber ini kan sudah familiar nih Bapak Ibu di kalangan masyarakat Jombang. Nah, makanya kami ngangkat wayang beber itu sebagai budaya lokal yang dapat dikaitkan dengan etnomatematika atau pembelajaran matematika. Nah, kalau misalkan nanti ditanya apakah wayang beber itu hanya bisa dikaitkan dengan pembelajaran matematika? Tentu saja tidak. Jadi bisa pembelajaran tematik yang saat ini Bapak Ibu ajarkan di sekolah itu dikaitkan dengan wayang beber. Nah, jadi wayang beber itu istilahnya medianya yang dikaitkan dengan pembelajarannya. Nah, pembelajarannya nanti ya sesuai dengan tema atau kalau sekarang kan pembelajarannya tematik seperti itu. Nah, untuk yang kami ambil dalam PKM ini yaitu berkaitan dengan budaya lokal, wayang beber tadi dikaitkan dengan pembelajaran matematika. Jadi konsep-konsep matematika di dalamnya tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Wirianto juga mengenai sumbu simetri dan lain sebagainya. Nanti mungkin ada yang hitungan pengukuran atau dikaitkan kalau secara tematiknya ada nanti membahas unsur tentang IPA, gaya seperti itu, atau dengan kalau IPS itu tokoh-tokoh nasional yang berasal dari Jombang yang sudah terkenal di Jombang. Nah, itu bisa dikaitkan seperti itu. Selanjutnya yaitu sesuai yang saya sampaikan tadi terkait dengan permasalahan minimnya media tadi, sehingga perlu untuk diadakan kegiatan webinar seperti ini yang kita semua laksanakan pada pagi hari ini, yaitu mengenai webinar pemberdayaan guru. Nah, ini merupakan bentuk sosialisasi. Jadi apa yang tim PKM akan dilaksanakan maupun yang diketahui itu disampaikan informasinya kepada Bapak Ibu guru sebagai bahan diskusi ataupun nanti dapat bekerja sama ya, di lain kegiatan. Jadi ini memberikan dampak yang berkelanjutan nih Bapak. Tidak hanya pada kegiatan PKM, setelah kegiatan ini selesai sudah tidak ada. Jadi kegiatan ini berlanjut seperti itu. Nah, nanti ada juga di akhir nanti mungkin kaderisasi dan lain sebagainya seperti itu. Jadi di awal memang kami mengadakan sosialisasi dulu. Jadi dikenalkan Bapak Ibu mungkin yang sudah tahu, namun ada yang belum tahu atau bahkan sudah pernah membuat wayang beber akan bisa dimaksimalkan lagi. Jadi wayang bebernya tidak hanya sekedar sebagai budaya lokal yang biasanya pertunjukannya itu hanya beberapa tahun sekali atau hanya ketika ada event, tapi juga dikaitkan dengan pembelajaran di dalam kelas. Jadi anak-anak dari SD itu udah tahu, oh wayang beber itu seperti ini. Kan anak-anak biasanya tahunya itu wayang kulit, wayang golek. Nah, jadi khas dari Jombang yaitu wayang beber itu dikenalkan sama anak-anak. Jadi anak-anak merasa ya punya jati diri, bangga akan budayanya seperti itu. Nah, kemudian memperkenalkan juga pada guru media. Jadi tadi yang saya sampaikan di awal, wayang beber tadi itu sebagai media, di mana media itu dapat dikaitkan dengan pembelajaran. Seperti itu, Bapak. Nah, kemudian ini untuk pelaksanaannya. Jadi pelaksanaannya itu kami ada 3 tahapan. Untuk tahapan yang pertama yaitu yang sudah kami lalui bekerja sama dengan pihak mitra, kami juga sudah nyuwun sewu nggih sama Bapak Kepala Sekolah SDN Pakel maupun SDN Mojowarno 4 untuk kerjasama mitra. Kemudian juga tahap inti. Nah, tahap inti ini tahapan yang sedang kita lalui saat ini, yaitu
adanya webinar seperti ini untuk sosialisasi maupun kegiatan selanjutnya nanti adalah tahap akhir nanti kaderisasi. Nah, di kaderisasi inilah nanti Bapak Ibu yang diberikan tugas oleh kepala sekolah mungkin yang sudah ditunjuk perwakilan dari masing-masing sekolah untuk melanjutkan dari program ini. Jadi wayang beber nanti secara virtual akan kami berikan, dan nanti selesai dari kegiatan ini akan kami berikan juga media wayang beber tadi ke sekolah Bapak Ibu. Nah, media wayang beber nanti bisa dijadikan sebagai media pembelajaran di dalam kelas. Seperti itu ya. Kemudian untuk tahap pelaksanaannya tadi sampun ya saya jelaskan ya, terkait dengan mulai dari kerjasama mitra sampai di tahap akhir nanti kaderisasi. Nah, harapan kami selaku tim PKM kepada kedua lembaga ini yaitu SDN Pakol 3 dan SDN Mojowarno 4 berharap Bapak Ibu dapat berpartisipasi untuk membantu pelaksanaan program pengabdian ini dari awal sampai akhir, dan beberapa guru nanti yang menjadi kader dari tim PKM kami itu juga memberikan kontribusinya dan bertanggung jawab untuk melanjutkan programnya. Jadi nanti programnya nanti dilanjutkan oleh Bapak Ibu. Jadi dari kader Bapak Ibu sendiri nanti untuk menyampaikan ke guru-guru yang ada di sekolah itu. Jadi budaya wayang beber ini yang dikaitkan dengan etnomatematikanya itu tetap terjaga meskipun itu. Bahkan nanti bisa Bapak Ibu guru dari SDN Pakol 3 maupun Mojowarno 4 ini mengadakan misalkan pertemuan dengan guru-guru misalkan satu gugus wilayah Jombang begitu. Nah, Bapak Ibu bisa jadi mohon maaf narasumbernya seperti itu ya, yang mengenai ilmu yang sudah disampaikan tadi, mengenai media yang sudah kami berikan tadi. Jadi Bapak Ibu punya gambaran. Mungkin bisa juga nanti Bapak Ibu itu mengembangkan wayang beber tadi. Kalau misalkan yang kami buat itu berkaitan dengan etnomatematika, bisa juga nanti Bapak Ibu mengembangkan lagi per tematik misalkan seperti itu. Nah, untuk kegiatan pembuatan, proses pembuatan, bahan-bahan apa saja sampai bagaimana sih wayang beber itu bisa digunakan di kelas itu, bagaimana caranya? Apakah hanya dipajang atau hanya guru itu menjelaskan melalui gambar atau bagaimana? Nah, itu lebih jelasnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Selvi. Baik, mungkin saya langsung berikan kepada Mbak Selvi untuk menjelaskan terkait wayang bebernya nih Bapak Ibu yang lebih jelas. Baik, terima kasih. Itu mungkin penyampaian dari saya. Silahkan Mbak Selvi dilanjutkan. Terima kasih kepada rekan saya yang telah menyampaikan inti dari kegiatan PKM kita. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Suhadi dari SDN Mojowarno 4 dan juga Bapak Indra dari SDN Pakol 3. Baiklah, kita akan meneruskan materi yang telah disampaikan rekan saya. Berikutnya kita akan membahas mengenai konsep wayang beber. Nah, kenapa disebut wayang beber? Ini dikarenakan wayang ini tunjukkan kepada penontonnya itu dibeber atau digelar seperti itu. Jadi bentuknya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini kainnya, kemudian di samping kanan dan kiri terdapat sebuah tongkat gitu ya, untuk menggulung wayangnya ini tadi. Nah, dari wayang ini kita dapat mengambil banyak kebudayaan lokal untuk diterapkan dalam cerita. Ya. Nah, misalkan kalau di Jombang banyak sekali kebudayaan, ada budaya kuda lumping yang masih sering dilaksanakan di desa-desa. Nah, hal yang terdekat itu bisa dituangkan ke dalam wayang ini. Wayang beber berasal dari Jawa Timur, Bapak Ibu, ya. Asli dari Jawa Timur. Namun karena perkembangan zaman mungkin
adik-adik atau anak didik kita mungkin sudah jarang atau bahkan tidak melihat wayang beber yang diterapkan gitu. Jadi disinilah peran kita sebagai aktivis pendidikan untuk menguri-uri ya, kebudayaan yang telah kita miliki agar tetap dapat dinikmati oleh para siswa kita. Nah, itu sedikit ulasan mengenai asal-usul. Kemudian, wayang beber pada zaman dahulu ini ditampilkan pada malam hari, Bapak Ibu. Nah, di malam hari, kemudian dimainkan oleh seorang dalang dalam memainkan cerita dari awal sampai akhir. Nah, kemudian satu gulungan ini biasanya terdiri dari 4 babak cerita, dan satu pertunjukan biasanya terdapat 6 gulungan. Nah, jadi ceritanya itu dari awal sampai akhir akan disampaikan oleh dalang. Nah, disinilah dalang akan berperan sebagai penentu bagaimana kondisi dan juga bagaimana suasana dan juga cara bagaimana sih agar penontonnya itu tidak bosan untuk mendengarkan ceritanya. Nah, itu sedikit asal-usul. Kemudian kita akan menuju slide berikutnya, yaitu cara membuat wayang bebernya. Nah, ini wayang beber, Bapak Ibu. Wayang beber ini termasuk wayang yang sederhana, tapi memuat banyak sekali konsep kehidupan. Nah, caranya bagaimana untuk membuat wayang beber? Ini poin-poinnya saja, nanti Bapak Ibu bisa improvisasi mengenai cara pembuatan wayang beber. Nah, menurut kami dari tim PKM, cara membuat wayang beber, yang pertama kita harus menentukan konsep cerita yang bagaimana yang akan kita terapkan dalam wayang beber ini. Nah, konsep cerita ini tentunya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang dapat dilihat oleh anak-anak dan juga dilakukan atau dialami langsung oleh anak-anak, sehingga konsep cerita ini akan masuk dalam ingatan anak-anak dan juga mereka sehingga mau untuk terus untuk melaksanakan wayang beber ini dalam kehidupannya. Nah, kemudian konsep cerita tersebut dituangkan ke dalam sebuah sketsa. Nah, jadi perlu adanya membuat sketsa wayang seperti itu, ya. Nah, dari sketsa tersebut ya, biasanya di sketsa dengan pensil seperti itu, ya. Baru adanya tahap pewarnaan. Nah, pewarnaan ini pasti menggunakan beberapa alat berupa kuas, kemudian cat pewarna. Nah, untuk medianya sendiri, Bapak Ibu bisa menggunakan kain gelaco. Nah, ini kain yang cukup terjangkau, ya. Misalkan tidak ada kain gelaco, Bapak Ibu bisa menggunakan kertas, ya. Kertas kan ada, ya, yang lebar seperti ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu memberikan tongkat, ya. Tongkat atau kayu di samping kanan dan juga di samping kiri, ya. Ini fungsinya untuk menggulung kainnya atau kertasnya seperti itu. Nah, ini adalah sedikit cara membuat wayang beber. Baik, berikutnya kita akan membahas mengenai penerapan. Nah, bagaimana wayang beber ini kita kolaborasikan dengan pembelajaran matematika. Nah, ini Bapak Ibu, ini sudah kami konsep dan kami buatkan sebuah media wayang beber dengan konsep kebudayaan yang ada di Jombang, ya. Nah, kemudian tokoh-tokohnya juga kami sampaikan di sini, ya. Nah, bagaimana wayang beber ini dapat merangkum atau dapat menyampaikan, ya, isi sebuah cerita. Nah, kalau wayang beber pada zaman dahulu ceritanya sesuai pakem, tokoh pewayangan itu menjadi ciri untuk keberlanjutan sebuah cerita. Nah, kemudian
Bapak Ibu pada zaman yang serba canggih di sini bisa mengimprovisasikan wayang beber ini dengan beberapa teknologi, beberapa kejadian terkini, dan juga beberapa fenomena alam yang ada di dekat Bapak dan Ibu guru. Ya. Misalkan saja di sini kami dari tim PKM mengambil tema pembelajaran matematika. Nah, di pojok sebelah kiri bawah niki nggih ada seperti tangga. Nah, seperti itu. Nah, tangga ini berfungsi sebagai penyampai materi. Nah, agar ceritanya lebih menarik, kita memakai cerita Punokawan, yaitu ada empat tokoh Punokawan pewayangan, ada Gareng, ada Petruk, ada Bagong, dan juga Semar. Nah, dari keempat tokoh ini kita ulas menjadi sebuah cerita. Ceritanya di sini ada tokoh Semar, Gareng, Petruk itu sedang melakukan jual beli. Nah, jual beli apa? Di Jombang kan seperti salak, seperti durian. Kemudian ini sedang transaksi jual beli kopi, ya. Kopi khas Wonosalam seperti itu. Nah, dari sini kita akan mengarahkan anak-anak untuk belajar satuan panjang. Nah, ada kilometer sampai ke bawah ini. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan jembatan keledai untuk mengingatkan cara menghafalkan. Gitu, ya. Nah, mungkin di sini ada dialog sebentar. Misalkan Semar ditanya oleh Gareng, bagaimana caramu untuk menghafalkan satuan panjang dengan cepat? Gitu, ya. Kemudian Gareng akan menjawab, oh, saya sudah diajari oleh Petruk untuk menghafalkan secara cepat sehingga kapanpun ibu dan bapak guru saya bertanya, saya bisa menjawab seperti itu. Nah, bagaimana jembatan keledainya? Nah, mungkin Bapak Ibu bisa memberikan sebuah kalimat, gitu ya. Kalau misalkan KM atau kilometer ini menjadi kalau. Ya. Kemudian turun ke bawah, HM menjadi hati. Ya. Itu sebuah cara untuk menghafalkan satuan panjang. Jadi, kalau hati damai, maka Desi cinta mama. Nah, seperti itu, pasti anak-anak akan merespon. Loh, kok mama? Nah, seperti itu. Pasti anak-anak itu memberikan respon yang sangat unik. Ya. Karena masa-masa anak-anak memerlukan sesuatu yang tidak biasa. Seperti itu. Nah, setelah itu, di bawahnya lagi, ada anak tangga lagi. Nah, kita bisa memberikan materi mengenai satuan, tadi kan satuan panjang. Nah, sekarang yaitu mengenai sudut. Ya. Nah, di sini terbentuklah sudut siku-siku. Nah, di situ anak-anak akan bisa melihat secara langsung. Di bawahnya lagi ada simbol perkalian dan pembagian. Kita ulas balik lagi dengan cerita Punokawan tadi. Nah, Punokawan misalkan ceritanya Petruk membeli kepada teman-temannya. Nah, konsep-konsep penjumlahan beruntun atau penjumlahan berulang itu kan termasuk perkalian. Nah, hal-hal itu dapat kita selipkan dalam wayang beber ini. Nah, ini contoh wayang bebernya. Wayang beber itu sangat fleksibel. Bapak Ibu memberikan cerita yang bagaimanapun diperkenankan. Karena dengan perkembangan zaman, tapi dengan niatan agar wayang beber ini tetap membudaya. Nah, inilah cara kita untuk tetap melestarikannya. Bapak Ibu bisa mengeprint dari internet, kemudian di print, ditempelkan di sini, di kertasnya atau di kainnya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa mengajak anak-anak untuk mewarnai. Nah, itu aktivitas yang sangat menyenangkan bagi anak-anak. Nah, ini adalah contoh wayang beber yang diterapkan di warga Jombang juga, Bu. Nah, ini komunitas air kita ini telah ikut
melestarikan kebudayaan wayang beber ini perlu kita dukung bersama Bapak Ibu. Terima kasih kembali kepada kedua pihak sekolah yang memberikan motivasi. Ya, terima kasih kepada Pak Hadi dan juga Pak Indra dan juga Bapak Ibu guru sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kantina dan Mbak Selvi yang sudah memaparkan panjang dan lebar, panjang kali lebar ini. Disilakan kepada Bapak Ibu tanya jawab apapun lah yang terkait dengan sumber belajar kita. Untuk itu disilakan kepada Bapak Ibu bisa langsung saja, nggih. Aman konsep perkalian itu awalnya penjumlahan berulang. Nah, makna 2 kali 3 misalnya, itu maknanya apa? Apa 3 ditambah 3, apa 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, ini harus betul-betul dipahami anak, makna perkalian. Minum obat 2 kali 3 sehari. Minumnya itu 2 kali, obatnya 3. Nah, jangan sampai dibalik, kalau 3 kali 2, minumnya 3 kali, masing-masing minum 2 obat. Nah, kadang terjadi Bapak Ibu, tidak hanya siswa, guru pun masih bingung ini gitu ya, tentang makna 2 kali 3, 3 kali 2 itu apakah 2 tambah 2 tambah 2, apakah 3 ditambah 2. Melalui budaya lokal bisa, melalui jari-jari perkalian ini 6, 7, 8, kita bisa memanfaatkan jari-jari. Jadi kesimpulannya bahwa pembelajaran matematika yang abstrak bisa didekati dengan benda-benda di sekitar kita menggunakan etnomatematika yang bersesuaian. Monggo kita sharing. Iya, terima kasih Pak Wir, sudah Pak Adi disilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Ya, Pak Adi. Bersyukur sekali kami pagi hari ini bertemu dengan orang-orang hebat. Saya mendapatkan banyak ilmu pagi hari ini. Terima kasih. Maaf, hari ini ada agenda dari kabupaten yaitu untuk kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, 6, tidak dapat mengikuti acara ini karena ada kegiatan KKG yang hajatnya dari kabupaten. Oh gitu. Saya juga akan menyampaikan hal ini nanti kepada mereka-mereka tentang apa yang saya peroleh dalam pertemuan walaupun dalam bentuk via Zoom. Alhamdulillah. Siap, nggih Pak, matur nuwun. Ya, alhamdulillah. Selama saya menjabat jadi guru, baru kali ini ada pelatihan media pembelajaran lewat seperti ini, yaitu kearifan lokal dalam bentuk wayang beber. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada narasumber tadi yang medianya nanti yang akan dikembangkan kepada siswa, katanya akan pihak lembaga yang terkait ini dapat medianya berupa alat peraganya itu tadi. Terima kasih. Terus di Jombang Pak, ada muatan lokal unggulan, 1 yaitu bahasa Jawa, yang kedua mulo keagamaan, yang ketiga pendidikan dinia. Dalam konteks ini, saya paham hari ini spesifik wayang bebernya difokuskan ke bidang studi matematika. Terus untuk pengembangannya ke bidang-bidang studi yang lain, khususnya untuk mendukung kegiatan muatan lokal yang dari kabupaten, apakah boleh, apakah bisa guru-gurunya, pembimbing-pembimbingnya nanti membuat media untuk penyampaian materi pembelajaran anak-anak walaupun dalam konteks keagamaan, pendidikan diniyah, PAI dan muatan lokal keagamaan itu disampaikan dalam bentuk media wayang beber. Otomatis berarti kan kita melebar fokus tidak ke matematika, tapi dalam rangka mendukung program kabupaten yaitu muatan lokal keagamaan dan pendidikan diniyah. Saya rasa itu nanti lebih menarik lagi kepada
para peserta didik. Oke. Jadi saya tekankan lagi, apakah boleh nanti pembimbingnya menyampaikan materi keagamaan dan pendidikan diniyah itu dalam bentuk media wayang beber. Terima kasih. Nanti saya tunggu penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi lembaga kami dan lembaga-lembaga yang lain. Khususnya juga teman kita yang ada di SDN Pakel 3 Bareng. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suwadi, luar biasa Bapak sebagai kepala sekolah yang tentunya awalnya jadi guru ya, sehingga betul-betul mengalami, merasakan bagaimana menjadi guru di dalam pelaksanaan pembelajaran khususnya terhadap peserta didik. Nah, apa yang sudah Bapak sampaikan tadi ini ada namanya sharing ya, kita berbagi. Oleh karena itu langsung pada Pak Wir. Mbak Selvi dulu mungkin nanti saya tambahin. Oke, Mbak Selvi, monggo Mbak Kamina silakan nanti dilanjutkan begitu. Monggo Mbak Selvi dulu. Terima kasih Bapak untuk pertanyaan yang luar biasa yang dikaitkan dengan keadaan yang ada di Jombang. Tadi terkait dengan materi agama atau diniyah gitu ya Pak. Itu bagi saya, kami bisa, sangat bisa dan memungkinkan untuk diterapkan pada sebuah wayang beber ini. Karena wayang beber di era modern seperti ini cakupannya sangat luas, sangat bervariatif, sehingga apapun cerita yang nantinya akan dibawakan oleh dalang, yaitu Bapak Ibu gurunya, itu sangat memungkinkan. Sehingga tergantung dengan kreativitas dan imajinasi Bapak Ibu guru, bagaimana mengemas materi tentang agama dalam hal ini yang dimaksud adalah mata pelajaran diniyah gitu ya, ke dalam sebuah wayang beber. Nah, mungkin nanti bisa mengenai materi huruf hijaiyah misalkan akan membahas mengenai huruf hijaiyah. Nah, di situ kan Bapak Ibu guru nanti bisa menggambarkan huruf hijaiyah itu ke dalam sebuah wayang beber, sehingga nanti Bapak Ibu guru menyiapkan tokoh-tokoh yang akan mempelajari wayang beber tersebut. Jadi anak didik secara tidak langsung juga akan mempelajarinya melalui tokoh-tokoh yang Bapak Ibu guru sebutkan. Nah, mungkin itu dari saya. Ada tambahan dari Pak Wir, monggo Pak. Jadi media itu perantara, menjembatani antara konsep yang abstrak. Jadi konsep-konsep tidak hanya matematika itu dijembatani oleh benda konkret namanya media. Nah, media itu ada media sekarang yang populer, media elektronik gitu ya, lewat video, animasi seperti itu. Itu pun kalau kondisi lingkungan memungkinkan. Tetapi kalau tidak memungkinkan karena sinyalnya juga bermasalah, kayaknya berarti media elektronik tidak pas misalnya. Berarti ya pakai media yang sederhana, misalkan wayang beber. Jadi wayang beber di situ adalah sebuah sarana dan tidak hanya matematika, bisa dikembangkan bidang-bidang lain gitu ya, kayak tematik itu kan ada beberapa muatan. Jadi bergantung skenario dalang Bapak guru, kreatif Bapak guru itu akan dibawa ke cerita kemana. Kemudian objek-objeknya itu apa ya? Ya otomatis terkait tentang wayang beber, tetapi konsep di dalamnya adalah bisa bahasa, bisa seni, bisa IPS, macam-macam. Jadi sarana ini menarik karena wayang beber satu bisa menguri-nguri, melestarikan lewat wayang tadi. Itu luar biasa. Jadi anak-anak tidak kenal, bahkan guru pendatang pun tidak ngerti tentang wayang beber di daerah itu. Ya akhirnya belajar. Gitu ya. Seperti itu. Tidak hanya wayang beber, ya kita gali yang lain. Seperti dari cerita Bapak tadi, selain wayang beber ada mungkin tari, ada adat kebiasaan yang terjadi di wilayah itu dibawa di dalam
pembelajaran itu bagus karena anak-anak sedang mengenal di daerahnya tersebut. Itu akan mudah mengingat, kemudian menerapkan materi yang konseptual abstrak tadi akan bisa diterjemahkan oleh anak-anak kita. Itu intinya seperti itu. Jadi sah dan boleh Bapak Ibu untuk mengembangkan media ini untuk bidang-bidang lain. Intinya seperti itu. Terima kasih Pak Hadi. Ya, sama-sama. Mbak Ida ini. Mohon maaf Pak, saya mau bertanya. Mohon maaf Bapak, suaranya tidak terdengar. Oh, sadar itu. Inilah ya, jadi di virtual itu banyak suka dan dukanya. Tadi dengan saat dengan Pak Hadi itu sudah saya siapkan, langsung saya buka mic gitu. Nah ini dengan Bu Ida ini kebetulan belum saya buka. Ini memang memancing Bu Ida ini. Baik, mohon maaf sebelum Bu Ida, biar tuntas ya Bu Ida, yang dengan Pak Hadi tadi kelihatannya beliau masih ada tanggapan atau respon selanjutnya, sehingga setelah ada tanggapan dari Mbak Selvi dan Pak Wir, mungkin Pak Hadi dulu nggih Mbak Ida, mohon bersabar. Pak Hadi monggo kalau masih ada tindak lanjut dari yang tadi. Ya, terima kasih kami ucapkan, penjelasannya cukup jelas. Dan kami berusaha nanti akan sharing ke semua sektor, guru bidang studi dan guru kelas. Diharapkan nanti pembelajaran akan berubah medianya, menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Karena apa? Di daerah kami walaupun terpencil, masyarakatnya itu dominan religius. Makanya saya tanyakan hal itu tadi. Barangkali penyampaian materi seperti ini kok bisa. Nanti kan ada komplain dari orang tua siswa, begitu maksudnya. Kalau Bapak memberi rekom boleh, maka kami akan nanti berusaha menyampaikan ke Pak Guru, Bu Guru di bidangnya masing-masing. Sekian Pak tanggapan saya, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Hadi, luar biasa. Saya teringat lakonnya Sunan Kalijogo kalau seperti ini. Jadi Sunan Kalijogo itu ternyata menggunakan seni itu sebagai alat untuk siar agama waktu itu. Nah, ini Pak Hadi kelihatannya semangatnya itu meneladani Sunan Kalijogo yang akan menggunakan berbagai media untuk siar materi pembelajaran. Luar biasa Pak Hadi, barakallah, mudah-mudahan kita lebih sukses ke depannya. Untuk selanjutnya tadi Bu Ida, giliran Bu Ida, monggo. Ya Bapak, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Ida Rolina. Sebelumnya saya juga alumni PGSD UNESA Bapak. Pak Prayet masih ingat? Tentu begitu. Tadi waktu mic-nya saya masih tertutup tadi sebenarnya saya sudah menyebut loh. Aku kayaknya saya ingat ini Bu Ida. Ingat dong. Ya silakan. Ya. Bapak, terima kasih atas kesempatan waktunya. Saya akan bertanya yang pertama tentang teknis dalam penyampaian wayang beber, Bapak. Kan dalang itu kan dalam penyampaiannya itu membelakangi audiens, membelakangi si peserta penontonnya. Nah, di sini dalam kaitannya saya kan sebagai guru, otomatis audiens saya kan seorang siswa. Karakter seorang siswa juga adalah terkadang kalau tidak diperhatikan oleh guru, otomatis kan biasanya lari ke sana, lari ke sini. Nah, di sini saya bertanya, bagaimana sih teknisnya ketika kami sebagai seorang guru dalam memberikan media wayang beber bisa berkomunikasi dengan siswa. Meskipun siswa itu berada di belakang dalang tersebut. Itu pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, tadi kan diberikan contoh oleh Mbak Selvi berupa ilustrasi gambar wayang beber. Ilustrasi gambar wayang beber tersebut kan di gambar tersebut ada beberapa karakter wayang tadi seperti gareng, petruk, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi karakter orang yang sedang mengaji tapi beda karakter.
Lah terkadang anak kan bingung. Lah ini karakternya ikut siapa dalam cerita itu tadi? Apakah bergantung seorang guru untuk memainkan dalam cerita wayang beber tersebut? Cukup itu saja yang dapat saya tanyakan. Mohon dijelaskan karena ini baru pertama kali yang insya Allah nanti kami terapkan di lembaga kami. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Baik Bu Ida, alhamdulillah walaupun kita belum secara langsung bisa ketemu di virtual ya. Mbak Ida ini lulus tahun berapa dari S1 UGSD? Tahun berapa Mbak Ida? Tahun 2017 Bapak, angkatan sama Bu Selvi. Oh iya, walah. Teman sendiri ternyata. Ya, ya alhamdulillah ya. Jadi ini kita berbagi aja. Kebetulan saya semua Bapak. Selvi kan lanjut ke S2 Dikdas, jadi ini berpartner dengan Pak Wir dan lain sebagainya. Iya, Mbak Ida ini karena ada Mbak Selvi yang memang tadi menyampaikan itu, juga ada Mbak Kantina dan Pak Wir. Silakan siapa yang akan merespon dari apa yang sudah disampaikan Mbak Ida? Mbak Kantina dulu. Oke. Monggo. Terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Ibu Ida ya Bu. Terkait dengan permainan wayang beber tadi ya, yang berkaitan dengan dalang tadi. Nah, untuk dalang ini bisa juga, itu kan wayang beber itu kan medianya kan beber ya. Jadi diletakkan di depan, misalkan di depan kelas begitu ya. Nah, kemudian apakah dalang itu membelakangi? Itu beberapa versi. Kalau versi yang ke wayangnya membelakangi penonton seperti itu deh. Nah, kalau yang wayang beber itu kan bisa belajar, apalagi pembelajarannya berkaitan di kelas ya, ada anak yang harus diperhatikan juga. Itu seperti yang digambarkan tadi itu ada yang menggunakan tongkat yang untuk itu kayak itu bisa seperti itu. Jadi grupnya agak ke samping ditunjukkan gambar, misalkan gambar. Oh, ini gambar Gareng sedang bermain dengan Petro, misalkan seperti itu. Nah, mereka ini sedang bermain dan menghafalkan terkait dengan pengukuran satuan itu. Itu bisa seperti itu. Atau opsi lainnya juga bisa, misalkan tidak hanya buku, jadi ada interaksi secara aktif gitu. Apalagi kita pembelajaran saat ini kan dituntut bukan hanya guru yang aktif, tapi siswanya juga. Jadi setelah misalkan gurunya menjelaskan sedikit gambaran, misalkan ini ceritanya tentang apa gitu ya, muatan lokal misalkan misalkan ini gambarnya Pak Gus Dur. Pak Gus Dur ini tokoh dari Jombang. Nah, beliau ini tokoh keagamaan yang terkenal secara nasional. Misalkan guru menjelaskan seperti itu. Dan nanti gantian. Nah, guru menunjuk siswanya sebagai dalangnya. Ayo anak-anak, siapa yang berani menceritakan tokoh selanjutnya? Misalkan ada tokoh Cak Nun. Nah, Cak Nun ini tokohnya seperti apa? Nah, nanti anaknya yang maju, anaknya selaku dalangnya gitu. Menjelaskan ke teman-temannya sekaligus ke gurunya. Itu bisa opsi seperti itu juga bisa. Jadi untuk memainkan wayang beber ini fleksibel, tidak harus menonton gurunya yang menjelaskan menghadap ke wayangnya. Jadi harus interaksi juga. Meskipun itu kan wayang beber medianya, jadi tetap itu ya harus siswanya juga harus dibiasakan aktif ya. Gitu. Jadi ada komunikasi secara aktif antara siswa dan guru menggunakan media tersebut. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Dan untuk yang pertanyaan kedua mengenai ilustrasi wayang beber tadi, ada perbedaan karakter misalkan. Ada yang tadi itu bentuknya tokoh pewayangan, yang satu dari maksudnya tokoh yang menggambarkan seorang muslim lagi mengaji seperti itu. Nah, apakah boleh dalam satu lakon atau wayang itu ada gambar yang berbeda karakternya?
seperti ini ya sah-sah saja karena ini media terkait dengan pembelajaran seperti itu Bu Ida. Jadi sah-sah saja. Nanti misal tapi harus pengemasannya juga harus menyambung dengan konsep yang akan disampaikan. Jadi kalau yang contoh di awal tadi yang disampaikan Mbak Selvi tadi ada gambarnya kayak Bagong, Petruk, Semar seperti itu ya Mbak. Terus kenapa ada gambar anak mengaji? Karena tadi yang gambar anak mengaji tadi itu menjelaskan terkait budaya lokal. Jombang itu kan terkenal dengan kota santri, maka dikembangkan seperti itu. Identik dari Jombang itu dibetulkan gitu. Nah kalau gambar yang wayang tadi, misalkan Lakon Petruk dan teman-teman tadi kenapa muncul? Ya karena memang kami ngangkatnya yang itu wayang tadi sebagai tokoh utamanya di dalam pembelajaran. Tadi kan tematik ya, dan itu dikaitkan dengan matematikanya tadi. Itu mungkin penjelasan mungkin dari Mbak Selvi. Terima kasih Bu Ida. Terima kasih Mbak Kartina, rekan saya yang sudah memberikan penjelasannya. Nah, sedikit tambahan dari saya mungkin ya. Dari Bu Ida mungkin tadi ada yang dibingungkan mengenai bagaimana posisi anak-anak ketika mereka saya belakangi. Nah, kalau di wayang beber ini sangat fleksibel. Bu Ida bisa menghadap ke anak-anak, kemudian anak-anak digiring fokusnya menghadap ke wayang beber. Nah, itu sangat fleksibel sekali. Nah, triknya dari peragaan wayang beber ini, Bu Ida bisa menghadap agak ke samping, Bu. Jadi, Bu Ida bisa leluasa menghadap wayangnya, juga bisa leluasa menghadap ke anak-anak. Nah, bagaimana kalau saya tidak dihiraukan gitu ya? Nah, ada trik juga. Mungkin Bu Ida nanti bisa membuat kesepakatan di awal berupa ice breaking. Nah, Bu Ida bisa menerapkan ketika Bu Ida bilang jadi patung pada anak-anak, si anak-anak harus menjawab hap, kemudian memusatkan perhatiannya ke wayang yang dijelaskan Bu Ida. Nah, itu reaksinya anak-anak nanti akan seperti yang kita harapkan. Ya, karena ice breaking semacam itu akan memfokuskan anak-anak ke dalam hal-hal yang kita akan ajarkan. Nah, mengenai ilustrasi yang berbeda tadi, ada orang mengaji, kemudian ada tokoh wayang. Nah, itu bisa Bu Ida sikapi dengan menggiring imajinasinya. Nah, misalkan di awal cerita Bu Ida menunjuk gambar mengaji. Nah, Bu Ida memberikan ilustrasi kepada anak-anak bahwa misalkan si Adam dan si Benny mengaji di sebuah TPQ. Nah, setelah mengaji, mereka pulang di sore hari. Kemudian di jalan mereka bertemu menemui sebuah kegiatan kuda lumping, misalkan seperti itu. Nah, di acara kuda lumping tersebut, Benny dan temannya tersebut bertemu dengan tokoh pewayangan. Nah, Ida di situ dapat masuk menceritakan tokoh-tokoh tersebut sehingga anak-anak tidak menjadi bingung. Nah, itu tambahan dari saya, mungkin bisa ditambahkan lagi Pak Wir, monggo. Iya, terima kasih. Jadi benar Bu Ida, apalagi pembelajaran anak-anak kelas rendah pun itu tematik gitu ya. Kalau tematik itu berarti terintegrasi beberapa muatan gitu ya. Misalnya ada pembelajaran sehari gitu ya. Nah, di situ ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada IPA atau SBDP misalnya. Nah, itu justru dibuat sebuah kelompok. Nah, kalau ini pembelajaran luring ya, luring tatap muka. Oh, kelompok IPA. Nah, berarti ada konteks ceritanya seperti apa. Ya dibuat ceritanya nanti alurnya begini. Biar anak nanti presentasi, berdiskusi, lalu dia menyajikan. Begitu juga kelompok lain, mungkin matematika. Ceritanya juga konsep tentang matematika, tetapi lewat wayang beber. Begitu juga untuk bidang muatan-muatan yang lain. Nah, itu akhirnya
anak pasti suka. Anak prinsipnya itu suka bermain. Maka medianya dengan media seperti ini pasti dia senang. Dan nanti dikombinasi dengan model-model lain, misalkan metode permainan seperti kartu yang saya sampaikan tadi. Apa saja, jadi intinya itu bisa menggunakan media sehingga anak itu tidak bosan, intinya begitu Bapak Ibu, dan memanfaatkan yang ada di sekitar sekolah, tidak harus barang mahal dan mewah. Intinya seperti itu. Ye, terima kasih. Baik, terima kasih ketika pemateri sudah memberikan respon pada pertanyaan Mbak Ida ya. Tentunya itu tadi sebagai alternatif ya, jadi pancingan dari tim kami kemudian direspon oleh Mbak Ida itu sebagai ya betul-betul untuk bahan pengembangan. Untuk selanjutnya respon balik dari Bu Ida, monggo kalau ada yang perlu disampaikan lagi. Untuk penjelasannya insya Allah sudah cukup jelas Bapak. Nanti kita tunggu kedatangan Bapak-Bapak kalau ada waktu ke sekolahan kami biar tahu apa yang sudah dijelaskan sama Bu Selvi tadi. Kalau di sekolahan kami itu untuk aksesnya saja kurang mendukung lah. Jalannya juga agak rusak seperti itu. Monggo silakan, kami insya Allah menerima dengan senang hati. SDN Pakal 3 juga membuka dengan senang hati seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida. Semoga bisa lancar, sukses ke depannya penuh dengan berkah Mbak Ida. Untuk selanjutnya tadi ada Bu Ita yang raisen. Bu Ita, monggo, tadi ada tangan beliau yang melambai begitu. Ya ada. Baik. Monggo, Bapak Ibu guru, sebelum Pak Indra loh, ini Pak Indra sudah siap-siap akan merangkum semua pertanyaan dari guru-gurunya. Sebelum Pak Indra nanti ketutup, Bapak Ibu monggo. Oke Bapak, kalau saya sementara cukup nih. Dari Bu Ida tadi cukup, karena untuk matematika penyampaian ke anak-anak yang ada di SD kami itu juga seperti itu. Umpamanya 3x2 saja kadang-kadang ada yang enggak menghafal dulu, begitu Bapak. Saya kira untuk penjelasan dari Pak Wirianto tadi tambahannya sudah cukup. Nanti sebetulnya kami itu ingin melihat langsung prakteknya supaya anak-anak itu lebih ngerti. Ya berhubung mungkin karena ada pandemi ini yang jadinya kita bisa bertemu tatap muka. Begitu Bapak. Saya kira saya cukup itu. Kemudian untuk kami juga saya ucapkan banyak terima kasih dari SD kami, juga Bapak Wirianto, Pak Supriyatno sebagai moderator, Mbak Selvi, kemudian Mbak Sri Kantina, juga Bapak Suhadi yang dari SDN Mojowarno 4. Saya rasa pertemuan kali ini juga menarik. Oleh sebab itu, harapannya ya itu tadi, langsung praktek nanti untuk kedepannya. Mudah-mudahan kita bisa bertatap muka. Saya rasa itu Pak Wirianto dan Pak Suprayitno selaku moderator yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Bapak. Ini padahal kami sebenarnya masih membuka, tapi seakan-akan dari Pak Indra ini sudah semacam closing statement begitu. Enggak, ini saya ditunggu Bapak, ditunggu oleh teman-teman dari kami bisa memaklumi kok Pak itu. Baik, walaupun demikian sebelum mungkin tidak lanjut dari kegiatan ini dari tim kami, kalau ada satu atau dua guru-guru dari Pak Indra maupun Pak Adi, kalau masih ada yang perlu monggo.
sudah kelihatan sudah cukup. Karena wakil atau big boss dari beliau-beliau sudah menyampaikan sehingga itu dianggap sebagai rangkumannya kan demikian. Pak Indra, Pak Adi, dan juga Pak semuanya kelihatannya terkait dengan sharing atau pertanyaan sementara dianggap cukup seperti yang diharapkan Pak Indra tadi. Tentu itu sebenarnya juga harapan kami semuanya. Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, sebenarnya kegiatan kita ini harapannya bisa langsung bertemu, kita menjalin silaturahim dengan langsung sehingga tambah akrab, tambah persaudaraan kita demikian. Jadi tidak lain tidak bukan sebenarnya terkait dengan kegiatan kita ini kan harapannya siswa kita yang masih kecil-kecil ini kita kenalkan, ya, kita kenalkan terhadap kekayaan atau budaya lokal kita. Bagaimana bisa senang, bisa mencintai kalau tidak kenal, kan begitu. Ada pepatah lama itu tak kenal maka tak sayang. Sehingga harapannya dengan mengenalkan ini harapannya menjadi sayang. Setelah sayang bisa mencintai. Lalu untuk Bapak Ibu setelah mencintai bisa menggunakan ya, termasuk untuk pembelajaran kepada para siswa. Kemudian kalau digunakan perlu dimodifikasi. Nah seperti sharing tadi rasanya sangat memungkinkan untuk dimodif. Memang ini bukan barang yang sakral, yang klasik, tetapi dinamis kan begitu. Kaitannya dengan penggunaan atau digunakannya sebagai media pembelajaran. Oke. Kemudian kalau seperti yang disampaikan Pak Suhadi sebelumnya tadi, guru-guru mau menciptakan apa? Nggak boleh. Justru itulah harapannya atau endingnya itu memang Bapak Ibu guru bisa menciptakan, bisa memunculkan ide-ide kreatifnya terkait dengan media-media pembelajaran yang memang dibutuhkan dan terkait dengan memang kebutuhan sekolah dan peserta didik kan demikian. Nah, oleh karena itu harapannya kalau kaitannya dengan masalah etnos seperti yang sudah disampaikan oleh para pemateri tadi, ya budaya lokal kita bisa dikenal oleh masyarakat kita, yang kapasitas kita sebagai guru tentunya akan mengenalkan kepada para siswa kita sebagai generasi penerus kita, kemudian harapannya bisa lebih eksis. Nah, di dalam mengenalkan itu sekaligus juga memanfaatkan konten materinya sebagai konten-konten yang bisa digunakan sebagai sumber belajar. Nah, harapannya seperti itu. Dari teman-teman pemateri kalau masih ada tambahan, Mbak Selvi, Mbak Kantina, nah Pak Wir sebagai closing statement. Cukup. Ya. Terus agenda berikutnya tadi apa? Oke, ya. Karena dari kedua belah pihak dianggap cukup ya, walaupun sebenarnya kita kalau masih kaitannya dengan kurang ya tetap kurang aja karena nggak bisa ketemu secara langsung tadi kan gitu. Namun karena situasi kondisi seperti ini tentu semua bisa memaklumi, kemudian mudah-mudahan suatu saat nanti Allah SWT mengizinkan kita untuk saling bertemu secara langsung demikian. Untuk acara selanjutnya adalah penyerahan cindera mata kepada masing-masing sekolah yang tentunya akan diserahkan secara virtual. Nah, oleh karena itu monggo Mbak Kantina atau Mbak Selvi. Tentunya sebenarnya lewat ketua pelaksana ini Pak Wir yang akan menyampaikan. Monggo Pak Wir. Ya, baik Bapak Ibu, dari serangkaian kegiatan PKM pagi hingga siang ini sudah memberi sedikit pencerahan terkait media yang kami tampilkan. Semoga Bapak Ibu di SD Pakel 3 dan SDN Mojo Warno 4 Bapak Ibu guru akan bisa mengembangkan ya. Jadi ini semacam pancingan begitu, sehingga pancingan ini akan mengasah ide-ide baru terkait media wayang beber. Nah, terkait hal tersebut sebagai bukti kami menyampaikan PKM, kami tidak bisa memberikan apa-apa, hanya sebuah wayang beber. Nah, insya Allah nanti realnya akan diberikan melalui
Mbak Selvi begitu, baik ke SDN Pagal 3 maupun SDN Mojowarno 4. Nah, ini bentuknya. Nah, secara virtual kami bisa menyampaikan lewat di forum ini bentuk media. Nah, saya mohon media ini hanya semacam pancingan. Saya berharap bisa nanti dipajang ya mungkin di sekolah begitu ya, terus dikembangkan oleh Bapak Ibu guru di kelas masing-masing. Syukur bisa menggali kemampuan potensi anak didik. Oh, yang suka lukisnya bagus, kita manfaatkan untuk membuat cerita wayang beber dan seterusnya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, ini Bapak Ibu, kepada yang terhormat Bapak Indra Sugianto SPD, sebuah kenang-kenangan wayang beber itu adalah awal media yang kami berikan. Semoga sekolah tersebut bisa berkembang melalui pembelajaran media yang inovatif. Kemudian yang kedua, Bapak Suhadi SPD dari SDN Mojowarno 4 juga akan diberikan kenang-kenangan yang sama, begitu sebuah wayang beber. Semoga bermanfaat baik untuk putra-putri anak didik kita maupun guru-guru di sekolah tersebut. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wir. Berarti rangkaian demi rangkaian acara sudah kita lalui dan dianggap cukup, gitu? Cukup, baik. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, sekali lagi terima kasih dan alhamdulillah walaupun belum secara langsung kita bisa berpartner, berkolaborasi, bisa sharing bersama, walaupun penuh dengan keterbatasan ya, penuh dengan hal-hal yang sifatnya sebenarnya tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi alhamdulillah kita bisa bertemu secara virtual untuk melaksanakan kegiatan ini. Tentunya dari tim kami mohon maaf atas semua hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, atas semua kesalahan, kekurangan, terkhusus juga dari saya banyak tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, mohon maaf sebesar-besarnya. Kita berbagi doa, mudah-mudahan kita semuanya, Bapak Ibu selalu mendapat ridho dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam situasi kondisi seperti ini, khususnya mudah-mudahan tetap terlimpahkan kesehatan, keselamatan dan keberkahan bersama keluarga dan keluarga besar sekolah masing-masing. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menjalankan aktivitas dengan lancar, diberikan kemudahan, kesuksesan dan keberkahan. Kiranya demikian Ibu dan Bapak, marilah kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.